Kami mengucap syukur Tuhan buat saat pagi hari ini kami boleh berfellowship Tuhan, walau melalui Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap Tuhan bisa kami rasakan, bisa kami nikmati Tuhan bersama-sama Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan untuk senantiasa menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kami semua Tuhan. Khususnya tentang bagaimana kami boleh membangun pagar Tuhan bagi setiap anak-anak kami untuk tidak terjebak Tuhan pada dosa dan kejahatan seksual yang mengintari mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu ini, dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Amin. Wow. Ya. Halo semuanya. Senang banget ya. Saya dengar-dengar katanya di sini ada beberapa yang dari luar Bandung ya, yang hadir ya. Iya, banyak. Boleh. Biasanya dari Oh gitu ya. Boleh ini dong, saya pengen tahu kalau yang khusus luar Bandung boleh chatting lokasinya di mana nih. Pengen tahu sampai sejauh mana teman-teman ladies bisa ini menjadi berkat buat kota-kota lain ya yang di luar Bandung ya. Di mana aja ya, boleh bisa yang di luar Bandung bisa ini kasih info. Daerah Jogja, waduh, wow, welcome Nova dari Jogja. Ada lagi yang lain? Jakarta, wah Jakarta, ada Ratna, ada Natalia. Oke, ada lagi yang lain selain dari Jogja dan Jakarta? Nggak ada. KBP, oh KBP, oh ada KBP. KBP itu biasanya udah lewat keluar dari Bandung. Oke. Wah, ada Korea katanya. Wah, ini Korea Koko area ini. Kalau ada dari Prancis ada perapatan Caket Holis. Ya, oke. Oh, luar biasa. Thank you ya buat semuanya. Saya percaya komunitas ladies ini juga bisa jadi berkat bukan hanya untuk Kota Bandung, tapi untuk berbagai teman-teman ibu-ibu, ibu-ibu muda yang rindu sama-sama belajar, bertumbuh bareng-bareng di tempat ini. Nah, saat ini kita mau bicara tentang sebuah topik yang menarik sebenarnya. Kita akan coba lihat ya. Saya share slide dulu. Ya. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Oke, sip. Kita bicara tentang topik yang hot, hot, seks. Wow. Kalau seandainya kita tanya nih ya, kita dapat informasi seks itu kebanyakan dari mana sih? Ayo, boleh kasih update-nya. Informasi tentang seks biasanya itu datang dari mana sih? Ada yang bisa kasih ini langsung ngomong aja deh supaya saya dapat gambaran sebenarnya informasi pertama kita tentang seks datang dari mana gitu ya. Coba saya tanya sama hostnya deh, Sis Dewi, dapat informasi seks dari mana pertama kali? pertama kali dari sekolah ya. Nggak kedengeran suaranya ya? Oh iya, sekarang kedengeran nggak kok? Suaranya putus-putus ya? Sekarang jelas? Coba. Di saya jelas. Oke, thank you confirmnya. Jelas katanya kok. Sayang putus-putus ini kenapa ya di suara di sayanya nggak clear ya? Tapi suara Kak Sandi clear kok di sini. Nah sekarang udah clear coba. Dari mana tadi? Sorry, belum jelas? Dari sekolah, dari teman. Dari sekolah, dari teman kan ya. Kebanyakan ketika kita tanya tentang dari mana sih informasi tentang hal tersebut kita dengar. Rata-rata kalau nggak dari sekolah, dari teman, kalau sekarang mungkin dari media ya, informasi media. Jadi itu banyak yang memberikan sebuah dasar pemahaman tentang hal tersebut. Sementara kalau kita melihat begini, bahwa
seks itu telah ada dalam desain Allah sejak Ia menjadikan manusia. Ya, ketika kita memahami tentang hal tersebut, sebenarnya yang harusnya tempat pertama memberikan informasi itu adalah kalau enggak gereja, yaitu keluarga. Gitu. Ya. Informasi ini sebenarnya informasi yang sebenarnya harus pertama kali didapat di sana. Kalau kita lihat dari kejadian kitab ini ya, Kejadian 1 sampai ayat 27-28 kan bicara, maka Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambarnya. Nah, di situ disampaikan bahwa menurut gambarnya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Laki-laki dan perempuan itu menggambarkan tentang identitas seks kita. Ya. Di situ jelas bahwa ketika Allah menjadikan manusia disertai dengan identitas seks kita, yaitu laki-laki dan perempuan. Terus di dalam ayat 28-nya dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya bahwa sebenarnya dari sejak Allah menjadikan manusia pertama kali, di dalamnya sudah include dengan status atau kondisi seksual kita. Dan termasuk dengan apa? Purpose Tuhan ada di sana. Beranak cucu dan bertambah banyak bukan aktivitas rohani yang dikatakan rohani itu gini, doa puasa, gitu. Penyembahan enggak begitu, nggak ada tuh penyembahan jadi akhirnya bertambah banyak dan beranak cucu gitu ya, nggak ada doa puasa jadi bertambah banyak beranak cucu, enggak, itu aktivitas seksual. Di mana hal tersebut sebenarnya kalau kita melihat dasar kebenaran firman Tuhan ini, berarti kita tidak perlu melihat ini menjadi sesuatu hal yang kayaknya tabu untuk dibahas di dalam lingkungan kita. Gitu. Karena seks itu sebenarnya dijadikan Allah untuk tujuan yang kudus dan mulia. Ya. Seks dijadikan Allah untuk tujuan yang kudus dan mulia. Jadi dari sini kita bisa belajar begini, bahwa ketika seks itu dipahami dengan tujuan yang kudus dan mulia, artinya tempat terbaiknya itu ada di mana sih kita dapat informasi ini? Ya. Padahal seringkali ketika kita melihat anak kita menanyakan tentang hal tersebut, kan apa yang ada muncul di benak kita langsung nempelnya apa? Ih, kamu nih kecil-kecil udah jorok ya, udah jorok nih, dianggapnya udah jorok tentang hal tersebut gitu ya. Nah, buat kita sebenarnya ketika kita memahami ini sebenarnya enggak gitu. Justru kesempatan ketika anak bertanya hal tersebut, itulah kesempatan di mana kita memberikan informasi yang benar gitu, terhadap rasa ingin tahunya anak-anak kita. Hanya memang kita perlu sadari gini, ketika dosa masuk dalam diri manusia, terjadi begitu banyak penyimpangan dari tujuan seks yang kudus dan mulia ini. Ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, terjadi banyak penyimpangan terhadap tujuan seks diadakan dalam kehidupan manusia. Nah, untuk itulah kita sama-sama belajar saat ini, supaya anak-anak kita aman, safe dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekitar kita. Penyimpangan-penyimpangan yang mengelilingi anak-anak kita. Nah, kalau saya boleh tanya gini, kira-kira nih ya, apa aja sih yang dosa atau kejahatan seks yang mengitari anak kita? Apa aja coba? Apa aja dosa yang mengitari dan kejahatan yang mengitari anak kita? Dosa dan kejahatan seksual yang mengitari anak kita. Menormalisasi, wow, keren nih, menormalisasi LGBT. Oke, good. Saya email nih, wow. Thank you. Ada lagi yang lain? Kira-kira kejahatan itu apa? Pornografi, yes, wow. Ya, ada lagi? Pedofil, wow. Nah ini nih, saya coba renungkan ya. Saya coba games, wah games luar biasa nih. Nih saya coba simak dan amati ya, apa saja sih yang jadi problemnya. Pertama,
ada pelecehan. Pelecehan seksual terjadi di tempat-tempat yang tadinya kita kira itu aman. Wah, kita sekarang lagi banyak fenomena tokoh-tokoh agama malah justru jadi pelakunya. Di tempat-tempat yang kelihatannya mungkin dulu orang tua punya persepsi bahwa itu tempat yang aman terhadap kejahatan seksual. Ternyata itu tempat persembunyian perilaku pelecehan yang luar biasa terjadi di sana. Ini mengitari anak kita. Bahkan ada juga yang terjadi justru di rumahnya. Sedahsyat itu. Sedahsyat itu kejahatan ini mengitari anak-anak kita. Terus tadi dikatakan orientasi seks yang salah, misalnya LGBT. Salah satunya adalah menormalisasi, menganggap bahwa itu sebagai sesuatu hal yang lumrah. Selain itu juga banyak hal yang memang terjadi saat ini dengan binatang lah segala macam, wah udah luar biasa lah. Jadi hal-hal tersebut juga ini menjadi sebuah fenomena yang saat ini kita lihat mengitari kita. Jadi saat ini fenomena orientasi seks yang salah ini memang benar akhirnya seperti jadi hal yang lumrah di sekitar kita terjadi. Bayangkan anak kita yang dulu mungkin angkatan kita ini menganggap itu tabu banget ya. Gitu. Waduh kayaknya enggak banget. Tapi saat ini menganggap itu biasa saja tuh. Orang juga begitu, mungkin orang-orang sekitar kita ngalamin hal yang sama. Terus, nah ini tadi jebakan teknologi, media dan teknologi. Ini juga luar biasa loh. Fenomena ini terjadi di dalam diri anak-anak kita. Tadi misalnya contoh dulu, kalau seandainya kita mau akses tentang pornografi itu tidak semudah yang sekarang. Sekarang dimanapun punya akses secepat itu. Media tadi misalnya dari games juga akhirnya ada yang akhirnya mengarahkan kepada perilaku seks secara virtual. Wow, saat ini terjadi ada namanya istilah anak-anak sekarang tuh VCS. VCS itu video call seks. Bayangkan melakukan aktivitas seks melalui video, melalui virtual. Itu terjadi dan itu memang ada di sekitar kita hari-hari ini. Kita nggak bisa menutup mata tentang fenomena ini. Bahwa itu memang bisa jadi sedang menghantui. Wow, menghantui anak-anak kita nih hari-hari ini. Tentang hal tersebut. Dari mulai TikTok-nya, YouTube-nya, apanya segala macam bisa terjadi. Bahkan saat ini ada sosial media yang akhirnya pedofil-pedofil itu justru mengincar di sosial media. Luar biasa. Jadi sosial media ini menjadi sebuah sarana untuk mereka penjahat-penjahat seksual mengincar mangsa-mangsanya. Jadi ada tuh case-case yang memang akhirnya anak-anak yang sering update status kegalauannya di sosial media itu memang diincar sama penjahat-penjahat seksual. Dan mereka pura-pura untuk memberikan attention sama anak ini. Bahkan akhirnya ketika mereka sudah mulai ada ikatan emosi, hal yang berikut bisa dilakukan apa? Pertama, bisa minta foto bugil. Minta foto bugil, akhirnya setelah dikasih foto bugilnya diancam anak kita. Diancam anak kita untuk tidak melaporkan, kalau enggak melaporkan ini disebar. Dan akhirnya terus terikat sedemikian dalam. Hancurlah mental anak kita. Selanjutnya apa? Mereka perhatian, janji ketemuan. Pertemuan pertama bisa terjadi sebuah perilaku seksual terjadi di sana. Wow, luar biasa. Ini menggitari anak-anak kita. Berikutnya, seks bebas. Wah, seks bebas. Seks bebas ini juga menjadi sebuah fenomena yang akhir-akhir ini menjadi sebuah kegalauan kita, ya, di mana contoh kayak saya beberapa kali kalau melayani anak-anak muda ya, anak-anak muda karena memang kami di Elijah Movement ini juga menyentuh dari mulai pelajar, profesional muda, mahasiswa sampai ke keluarga muda. Nah, ketika kami mulai menyentuh anak-anak muda, ketika kami tanya tentang standar virginitas, buat mereka udah nggak begitu lagi. Buat mereka pacaran, melakukan hubungan seks itu oke itu. Bahkan
Apa yang terjadi adalah kalau ada pacaran nggak melakukan hubungan seks, dia anggap aneh. Buat anak-anak saat ini justru menganggap itu sesuatu yang aneh. Lu pacaran kok nggak doing sex katanya. Wah, ini terjadi loh. Bahkan mungkin ada pernah sempat yang mensurvei dari 10 anak SMP, katanya. Dari 10 anak SMP yang ditanya masih seberapa dari antara mereka yang masih virgin. Mungkin hanya 2 di antara 10 itu. Sisanya sudah tidak kudus lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Case ini hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah saat ini banyak didominasi oleh SMA, beberapa aborsi terjadi di usia tersebut. Akhirnya ada yang terpaksa menjadi ibu sejak muda. Itu yang terjadi. Fenomena inilah yang akhirnya sedang mengitari anak-anak kita. Mungkin ada banyak lain lah ya. Selain dari ini banyak fenomena-fenomena yang lain mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak sekitar kita, gitu ya. Dan saya berharap pertemuan ini kita semua orang tua aware dengan bahaya ini. Ada anak-anak yang kita lihat berpotensi luar biasa, pinter luar biasa. Begitu mengalami realita harus hamil di tengah-tengah dia sedang berstatus pelajar, hancur semua mimpi hidupnya. Luar biasa. Ini memang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya, apa faktor utamanya? Apa faktor utama yang menyebabkan seorang anak bisa terjebak atau terjerumus dalam dosa dan kejahatan seksual? Yo, kira-kira ada yang kasih pandangan nggak? Ada kasih pandangan. Kenapa? Apa faktor utamanya? Kenapa sih seorang anak bisa sampai terjerumus dalam keadaan ini? Entahkah dosa yang dilakukannya atau memang karena sebuah faktor kejahatan? Kira-kira apa penyebabnya? Ayo, bisa chatting deh. Kurang kasih sayang, rasa ingin tahu, tidak takut Tuhan, kurang pengetahuan. Wow, betul. Ini yang terjadi. Nah, dalam kesempatan ini saya mau ngebahas tentang ini, bahwa ketika kita melihat tentang fenomena tersebut, ternyata faktor ini menjadi semakin kehilangan perhatian kita, yaitu kejatuhan seorang anak dalam dosa dan kejahatan seksual dipengaruhi oleh faktor kurang relasi daripada kurang informasi. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya kayak tadi ada yang masalah kurang pengetahuan, oke. Tapi sebagian besar walaupun itu benar kurang informasi atau kurang pengetahuan, tetapi kalau kita lihat secara lebih jauh, faktor kurang relasi itu jauh lebih mempengaruhi terhadap kejatuhan anak-anak kita terhadap hal tersebut. Kurang relasi itu lebih berpengaruh signifikan terhadap kondisi anak-anak kita yang terjebak dalam bahaya ini. Coba sekarang kita renungkan kehidupan kita saja. Berapa banyak di antara kita kesulitan untuk melakukan informasi yang kita tahu? Ya, kita tahu sih ini tuh nggak boleh, tapi kayaknya informasi itu tidak punya kuasa untuk menahan kita tidak melakukan sesuatu. Jadi kadang-kala kita ngelihat informasi penting, tetapi ada yang jauh lebih signifikan menolong anak-anak kita terhindar dari bahaya dosa seksual dan kejahatan seksual yang mengitari mereka, yaitu adalah kurang relasi. Karena ada kalanya informasi yang berjubel itu tetap kita nggak bisa aplikasikan karena ada problem di dalam relasi yang terjadi dalam diri anak-anak kita atau bahkan kehidupan kita sendiri. Kurang relasi inilah yang akhirnya saya pikir, ini kayaknya mendingan concern di dalam hal tersebut. Karena kalau kita bicara tentang masalah informasi harus gini, harus begitu,
Kayaknya semua juga bisa cari dengan media yang sedemikian rupa. Tetapi ada sesuatu hal yang harus kita sama-sama bangun dalam kehidupan anak-anak kita, yaitu kurang relasi. Bangun relasi sama mereka. Karena begini, anak yang miskin dalam relasi dengan orang tuanya akan menjadi pribadi yang lapar terhadap relasi yang ada di lingkungan luar rumahnya. Anak yang miskin dalam relasi dengan orang tuanya akan menjadi anak yang lapar terhadap relasi yang ada di lingkungan luar rumahnya. Otomatis anak yang kurang kaya dengan pengalaman hubungan dengan orang tuanya, dia akan menjadi anak yang sangat lapar untuk membangun hubungan dengan di luar sana. Menantikan hubungan yang ada di luar sana. Yang notabene hubungan di luar sana kita nggak pernah tahu seberapa baiknya mereka. Kelaparan relasi akan membuat seorang anak hilang kepekaan dalam membedakan antara hubungan yang tulus dan modus. Kelaparan relasi akan membuat seorang anak kehilangan kepekaan dalam membedakan antara hubungan yang tulus dan modus. Ya karena dia lapar. Coba sekarang teman-teman bayangkan begini, kalau orang lapar, lagi lapar banget gitu ya. Udah 3 hari nggak makan. Ketika ada makanan di depan wajahnya, di depan dia, mikir masih punya kesempatan mikir nggak ini makanan sehat nggak ya? Kalorinya berapa ya? Proteinnya gimana ya? Nggak ada tuh. Orang lagi lapar, makanan yang ada di depan dia pasti dimakan. Gitu. Udah nggak mikir lagi masalah makanan ini sehat atau nggak sehat. Lagi lapar. Yang penting saya kenyang dulu. Gitu. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita, ketika kita tidak memberikan masukan relasi yang cukup, mengenyangkan anak kita yang dengan relasi yang cukup, maka ada bahaya di luar sana. Di mana mereka akan menjadi anak yang lapar terhadap relasi di luar sana. Yang notabene kita nggak tahu relasi yang di luar itu sehat atau enggak. Akhirnya banyak anak-anak kita terjebak dengan pergaulan bebas lah, dengan segala macam kejahatan-kejahatan yang bisa menjebak mereka. Nah ini jadi concern yang saya pikir kita perlu sama-sama patut renungkan ya, bahwa di mana ini bukan hanya tugas dari ibu, ini tugas dari kedua orang tua anak-anak. Jadi papa dan mama, suami dan istri harus bergandengan tangan untuk mencukupkan anak-anak kita dalam relasi. Karena ketika anak kita lapar dalam relasi dengan orang tuanya, anak kita akan menjadi anak yang lapar, hilang kepekaan dalam membedakan, ini orang benar sayang sama saya enggak ya? Bagi dia, asal ada orang yang nemenin ngobrol, itu pasti sayang sama saya. Kenapa? Karena saya kurang diajak ngobrol sama orang tua saya. Dia nggak bisa tahu ujung-ujung dari perhatian itu ujungnya kemana. Dimakan aja sembarangan. Nah, ini nanti kita ada tanya jawab ya, Sis Dewi. Ada tanya jawab ya? Iya, ada kok. Oke, nanti jadi saya akan kasih kesempatan waktu ya untuk tanya jawab ya. Nah, ini ada 6 hal yang perlu orang tua tanamkan saat membangun relasi dengan anak demi memagari anak kita dari bahaya dosa dan kejahatan seksual yang mengitari mereka. Ya. Pertama, orang tua perlu memberikan penerimaan yang utuh dalam hidup anak-anaknya. Orang tua perlu make sure bahwa anak-anaknya
itu memiliki sebuah relasi yang meyakinkan mereka bahwa mereka tuh diterima secara utuh oleh orang tuanya. Ketika anak penuh dengan ini, maka anak akan memiliki pengalaman yang akan tidak mudah mengorbankan dirinya untuk memperoleh penerimaan dari orang lain. Jadi dengan kata lain gini, orang yang cukup penuh punya pengalaman penerimaan dengan orang tuanya, nggak akan jadi bucin, gitu. Nggak akan jadi bucin gitu. Jadi anak-anak yang kadang-kadang jadi bucin itu kan karena takut ditinggalin kan, gitu. Oh iya, karena kalau kamu nggak kasih tubuh kamu, saya tinggalin kamu loh. Ya udah deh kalau gitu, saya kasih tubuh saya. Ya karena gini ya, karena takut kamu dikasih lah. Kenapa? Karena dia dia takut kehilangan penerimaan. Nah, kenapa anak bisa sampai seperti itu? Karena orang tuanya tidak memberikan sebuah pengalaman ini dalam diri anak-anaknya. Jadi anak-anak kita tuh perlu punya pengalaman ini loh. Make sure bahwa anak-anak kita itu benar-benar punya penerimaan yang utuh dari orang tuanya. Penerimaan ini tidak hanya diwujudkan dengan hanya memberikan sarana, fasilitas, segala macam. Enggak. Kadang-kala kita perlu menyadari bahwa anak-anak tidak perlu itu. Anak-anak itu butuh orang tuanya hadir bersama dengan mereka. Untuk mereka merasa diterima, merasa diinginkan. Anak-anak tidak perlu mainan mewah, karena buat dia kemewahan itu adalah ketika orangnya bermain bersamanya. Bukan mainan yang mahal. Bagi dia, yang mahal itu adalah waktu orang tuanya bersama dia. Bagi anak ini adalah waktu yang mainan yang paling mahal, yang paling mewah itu adalah waktu orang tuanya bersama dia. Kita nggak bisa memberikan sebuah penerimaan sama anak-anak kita kalau kita nggak pernah memberi waktu buat anak kita. Jadi make sure bahwa anak-anak kita bisa merasakan ini, penerimaan yang utuh dari orang tuanya. Dengan anak ini punya penerimaan, anak ini punya modal awal dalam membentengi dari bahaya kejahatan dan dosa seksual yang mengitari mereka. Yang kedua, bicara tentang masalah penghargaan. Ada banyak kasus yang kita lihat bahwa anak-anak itu jatuh di dalam dosa ini, jatuh dalam jebakan kejahatan ini, ketika dia mendapat pujian dari orang yang mungkin baru dikenalnya, mungkin baru tahu di sosial media juga, dapat pujian. Kamu cantik ya, kamu keren, oh kamu inilah segala macam. Pujian-pujian itu menjadi sebuah makanan buat itu. Lagi lapar, bayangin. Selama ini anaknya nggak dapat penghargaan dari orang tuanya. Ketika ada orang yang ngasih apresiasi, pujian, penghargaan itu langsung dia terbuai dengan itu. Dan akhirnya setelah dia punya ketergantungan pujian dari orang itu, pada titik tertentu akan terikat dengan orang. Dan ketika sudah terikat, tinggal dimainin saja ke sana sini juga udah ngikut. Nah, itu sebabnya sebagai orang tua dalam membangun relasi, bangun ini penghargaan sama anak-anak kita. Berikan sebuah konsep diri yang sehat sama mereka. Berikan konsep diri yang benar pada diri mereka. Karena anak yang mendapat penghargaan yang utuh dari orang tuanya tidak mudah terlena dengan buayan atau gombalan orang-orang di luar sana. Karena ada memang orang-orang tertentu, kelompok tertentu, memang targetnya adalah memberikan anak-anak yang kurang apresiasi, kurang dipuji, kurang dapat penghargaan. Itu tuh ditarget sama dia dengan cara aja bikin pujian, kasih penghargaan. Wah, itu makanan emosi yang selama ini dia nggak dapat dari rumahnya. Ketika dapat itu langsung nyantap tuh anak. Setelah itu masuk jebakan. Itu sebabnya sebagai orang tua, pastikan anak-anak kita punya penghargaan, mendapatkan penghargaan yang utuh dari orang tua. Ada satu anak yang
akhirnya hamil di luar nikah itu ceritanya ketika dia dipasang status di media sosialnya waktu habis cukur rambut. Dan ada yang nyamber di sana, kamu cantik ya dengan rambut kayak begitu. Wah, sudah di situ langsung tuh terkoneksi lah hubungan dengan orang ini. Dan ternyata orang bilang cantik dengan rambut itu tuh adalah predator, pedofil. Kena tuh. Kalau anak kita kurang penghargaan dari orang tuanya, ingat dia akan mencari itu di luar. Menjadi anak yang lapar dengan itu. Nah, bangun kebenaran dalam relasi yang kita tanamkan dalam hidup anak-anak kita. Ini juga penting. Kebenaran ini harus jelas standarnya. Kebenaran ini harus jelas sumbernya. Kenapa? Karena dunia punya kebenarannya sendiri. Dunia punya kebenaran sendiri. Misalnya contoh. Kebenaran yang dunia bangun, pacaran, hubungan seksual aman. Oke lah, asal jangan gini, asal jangan gitu, kalau pakai pengaman aja segala. Itu kebenaran yang dunia bangun sekarang. Pacaran begini begitu sih oke, apalagi kalau justru kalau kamu nggak begitu kamu aneh. Itu kebenaran yang dunia bangun. Nah, kebenaran ini harus jelas standar, harus jelas sumbernya. Nah, kalau kita sebagai orang-orang pengikut Kristus, standarnya jelas. Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Termasuk dengan masalah hubungan relasi yang menyimpang tadi, orientasi seks yang salah, LGBT lah segala macam. Apa yang harus kita pakai standarnya? Karena kalau seandainya dilihat dari standar psikologi, beda standarnya dengan apa yang firman Tuhan ngomong. Nah, saat ini kita ada dalam posisi mau pegang kebenaran yang mana nih? Harus jelas standarnya. Kenapa? Supaya anak ini clear dalam menentukan sikap dan keputusan ketika ada di luar sana. Kadang-kadang anak saya suka nanya, Papa, emang cewek sama cewek bisa menikah gitu? Ya enggak, Jil. Firman Tuhan kan bilang, Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan. Itu yang firman Tuhan ngomong. Standarnya harus jelas. Sumber dari mana? Itu penting. Bangun standar yang berdasarkan kebenaran firman Allah. Anak yang bertumbuh dengan standar kebenaran yang jelas akan membuatnya merasa aman dalam mengambil sebuah sikap dan keputusan yang tidak sejalan dengan nilai kebenaran yang ia miliki. Jadi ketika anak itu tumbuh dalam standar kebenaran yang jelas, itu tuh memberikan rasa aman sebenarnya buat dia. Oh ya, ini boleh, ini enggak. Yang bikin pusing itu kan, yang bikin takut itu adalah seolah-olah ini abu-abu nih, ini boleh dan enggaknya itu. Nah, itu yang bikin dia galau. Kayak contoh kita sedang berjalan gitu ya di jalan yang memang dulunya itu ada lubang-lubangnya. Selama nggak ada banjir kan kelihatan mana lubang mana enggak ya. Tapi ketika ada banjir, seolah-olah yang berlubang dan yang tidak kan nggak kelihatan tuh. Bahkan selokan juga kelihatan kayak aja sama aja datar. Pada saat itu kita lebih takut nggak berjalan mengambil langkah? Lebih takut. Karena apa? Nggak jelas nih rambu-rambunya. Ya. Jadi ketika rambunya jelas, maka dia sikapnya akan lebih tegas terhadap situasi yang tidak sesuai dengan standar yang dia punya. Berikutnya, keberanian dalam menyatakan sikap. Ini juga kita perlu bangun dalam diri anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita itu perlu ditanamkan sebuah keberanian untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan dia. Ada kalanya kita menemukan ada beberapa minggu lalu ada salah satu orang tua yang anaknya masih kelas 3 atau kelas 4 SD gitu ya. Anaknya laki-laki. Teman saya ini bilang gini, "Oh, aduh, ini saya tuh bingung nih sama anak saya nih, si ini." Kenapa? Iya, dia tuh dibully sama teman-temannya sampai bajunya dibanjur tuh. Basah semua dan dia nggak berani ngomong, nggak boleh loh sama teman-temannya. Waduh, sampai seperti itu dia masih tetap diam dan nggak bereaksi. Ngeri ketika itu terjadi.
Sebenarnya mungkin kalau dibilang secara nuraninya dia tahu kok mana itu nggak boleh, tapi masalahnya dia nggak punya keberanian untuk menyatakan sikap. Nah, anak-anak kita itu perlu ditanamkan ini loh. Ada kalanya teman-teman dia, sahabat-sahabat dia, orang-orang di sekitar dia menawarkan sesuatu yang mungkin itu bertentangan dengan diri dia. Cuman masalahnya dia nggak berdaya untuk berkata tidak. Ini perlu dilatih dalam diri anak-anak kita. Anak-anak kita harus punya sebuah dasar fondasi untuk menyatakan itu. Saya nggak mau. Kamu nawarin ini, saya nggak mau. Kamu pengen saya melakukan, saya nggak mau. Dia tuh harus punya sebuah confidence untuk berkata tidak. Menyatakan sikapnya dia. Saya nggak setuju dengan itu. Nah, seringkali pelecehan-pelecehan terjadi di dalam sekitar kita. Anak-anak kita adalah ketika dia tuh nggak berdaya. Saya nggak suka tapi nggak tahu ngomong, nggak berani ngomong enggak. Nah, ini korban-korban pelecehan adalah ketika dia merasakan ketidaksetujuan, tapi tidak berani mengungkapkan itu dengan secara lugas dan berani. Harus dilatih anak-anak kita punya keberanian ini. Ketika ada sesuatu yang mulai melakukan sesuatu menyentuh area-area yang nggak boleh, misalnya di sini di area-area sensitif, area kelamin, area bokong, area dada, segala macam. Ingat ya, kamu harus menyatakan sikap kamu. Nggak boleh. Nah, persoalannya banyak korban pelecehan itu. Ketika anak tahu ada yang nyentuh area yang sensitif yang nggak boleh disentuh oleh orang lain, dia nggak berani ngomong. Orang tua perlu melatih anak kita untuk, oke, kamu bilang nggak setuju, bilang nggak boleh terhadap sesuatu yang kamu rasa ini nggak cocok, nggak benar. Gitu. Latih mereka untuk berani untuk itu. Anak yang terlatih untuk berani berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan nuraninya akan merasa aman saat tidak melakukan apa yang orang lain minta untuk inginkan. Jadi, anak yang dilatih untuk melakukan berkata tidak, mengatakan sikap, dia nggak ada feeling guilty loh. Kalau seandainya dia tidak mengikuti keinginan orang yang dia meminta dia melakukan sesuatu, nggak ada feeling guilty. Kenapa? Itu sudah biasa dia lakukan. Kadang-kala kita itu terjebak karena perasaan bersalah. Aduh, feeling guilty-nya itu begitu menguasai dia, akhirnya mengkompromikan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena nggak dilatih untuk berkata tidak atau menyatakan sikap. Anak kita perlu punya keleluasaan untuk menyatakan sikap mereka. Terakhir, keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Kedua terakhir ini. Jadi anak-anak kita perlu punya perasaan merdeka untuk menyatakan perasaannya sama orang tuanya. Ma, aku kayaknya gak enak ya waktu kemarin aku diperlakukan gini, gitu. Kayaknya nggak nyaman, Ma. Kayaknya nggak ada sesuatu yang nggak ini loh, Pak. Berani ngomong perasaannya. Jadi dia nggak memendam perasaan itu kegalauan itu sendiri. Nah, anak-anak kita tuh harus punya sebuah jaminan dari orang tua bahwa mereka aman untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika anak-anak ini tidak punya rasa aman untuk mengungkapkan perasaannya, dia akan terjebak pada sebuah kondisi yang semakin mengikat dia. Kadang-kala anak-anak saya juga kayak mereka melakukan sesuatu hal yang tahu itu orang tuanya nggak boleh gitu ya. Tapi akhirnya mereka bilang, aduh, kayak gelisah gitu kalau nggak ngomong gitu. Papa, aku tapi nggak suka itu. Papa, tapi aku nggak seneng loh, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Nah dia ngomong, it's okay. Justru itu bagus. Dan ketika dia mengungkapkan kejujuran itu, kita kamu gini, jangan hakimi mereka, jangan bereaksi berlebihan. Berusaha untuk tenang supaya kita bisa menangkap kejujuran mereka itu sebagai sebuah sinyal buat kita. Gitu. Ada begitu banyak anak yang akhirnya berkecamuk dengan situasi kejahatan seksual yang sedemikian menguasai mereka karena apa? Nggak berani mengungkapkan, tuh takut ngomong enggak.
Jangan sampai itu terjadi sama mereka, anak-anak kita. Biarkan mereka mengungkapkan perasaannya, jujur dengan perasaannya pada orang tuanya, sesulit apapun kondisinya. Bangun itu. Anak yang terbiasa mengungkapkan perasaannya akan lebih terhindar dari tekanan mental yang dapat membawanya pada situasi yang sulit. Jadi anak yang terbiasa mengungkapkan perasaannya, kita itu bisa memberikan pertolongan secara lebih cepat terhadap situasi yang sedang mereka alami. Pertolongannya lebih cepat untuk kita lakukan terhadap anak-anak kita. Bayangkan ketika anak kita mengalami pelecehan seksual, dan dia nggak ngomong, sehingga si pelakunya itu seperti diberi ruang untuk melakukan terus. Kenapa? Nggak ngomong. Si anak ini nggak mengungkapkan. Sampai begitu dalamnya problem itu terjadi sama anak kita. Dan kondisinya udah sangat sulit untuk ditolong. Tapi ketika anak kita sudah punya dasar, punya keberanian, orang tua tanamkan sama mereka untuk nggak usah takut, jujur dengan apa yang kamu alamin, apa yang kamu rasakan. Cerita aja. Dan orang tua bisa memberikan jaminan rasa aman untuk mereka cerita. Itu bagus buat mereka. Gitu. Ya, karena kejahatan seksual itu seringkali mengintimidasi anak kita untuk tidak menceritakan, dan akhirnya itu jadi senjata yang dia pakai untuk terus melakukan sama anak kita. Ya, ini penting buat anak kita untuk punya rasa aman mengungkapkan perasaan sama orang tua. Dan yang terakhir ini pengendalian diri, self control. Anak-anak kita perlu dilatih punya self control, pengendalian diri. Jadi, hubungannya apa sih pengendalian diri dengan bahaya seks yang mengitari mereka? Jelas, perilaku seks sebelum nikah, pelecehan seks segala macam itu terjadi karena apa? Kurangnya pengendalian diri. Ketika dia pengen, dia lakukan, pengen dia lakukan, dia pengen dia lakukan, pengen dia lakukan. Anak-anak tidak dilatih untuk belajar menunda keinginan. Nah, ini berhubungan dengan apa? Pola asuh orang tua. Kadangkala pola asuh orang tua itu yang kadangkala terlalu ngikutin anak, itu berbahaya buat anak. Anak pengen gini dikasih, anak pengennya diikutin, anak diperjuangkan. Seolah-olah buat dia tuh nggak ada satu experience di mana dia harus menahan keinginan, mengendalikan keinginan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih penting. Ini perlu dilatih. Karena ini berhubungan dengan masalah bahaya dan dosa seksual yang mengitari mereka. Dorongan seks itu kadang-kadang bisa muncul dalam diri anak-anak kita, tapi ketika dia terlatih untuk punya self control, ini nggak boleh dilakukan sebelum ada pernikahan. Ada self control di dalam diri mereka. Dimulai dari mana? Orang tua perlu melatih untuk anak-anak menahan keinginan, menunggu sampai waktu yang tepat. Dilatihnya itu. Misalnya dia pengen beli sesuatu, oke kamu suka ini ya, oke tunggu ya. Ulang tahun kamu nanti 3 bulan lagi. Mama akan kasih kamu waktu ulang tahun. Tahan keinginan kamu. Jangan ketika pengen kasih. Wah itu pada saat tertentu ketika dia punya dorongan seks, langsung dilakukan. Kenapa? Nggak ada sebuah fondasi untuk dia punya kemampuan mengendalikan diri dan keinginan. Ini penting. Kayak contoh yang mungkin bisa teman-teman bisa browsing ya di YouTube tentang marshmallow test, itu seperti yang digambar ini. Marshmallow test itu kan belajar untuk mengendalikan keinginan. Dia suka banget, gitu. Suka banget sama marshmallow, tapi sini bilang tuh kalau kamu bisa menahan tidak memakan marshmallow ini dalam waktu 15 menit, kamu akan dikasih marshmallow lebih banyak. Wah, dia tahan. Ada yang jebol, ada yang bisa menahan sampai akhir. Nah itu tuh pengalaman, itu latihan pengendalian diri. Ya. Nah anak yang terlatih untuk menahan diri demi sesuatu yang lebih penting dan mulia akan membuatnya mampu mengendalikan diri dari godaan seksual yang dilakukan di luar standar kebenaran. Ya, jadi
Ini penting buat setiap kita, bahwa kita belajar untuk menanamkan ini sama diri anak-anak kita. Ya. Oke. Terakhir saya mau menyampaikan 3 ayat firman Tuhan ini. Di sini dikatakan, didiklah anakmu, Amsal 29:17 bilang, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi, ketika di situ dikatakan didiklah anakmu, kita perlu menyadari begini, bahwa ingat, itu peran dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Tanggung jawab itu tidak bisa diserahkan pada orang lain. Ini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab suami dan istri. Amsal 22 ayat 6 bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan yang ketiga, Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Pengalaman yang tadi, membangun relasi itu bukan pengalaman yang bisa tercipta, kemampuan yang tercipta dalam satu waktu. Itu perlu dilakukan berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Jangan pernah berhenti dan jemu-jemu mengajarkan itu pada anak-anak. Terakhir, ini bicara tentang dalam situasi tertentu. Kita tahu, ada sesuatu yang di luar kontrol kita. Sampai kapan kita bisa jagain anak kita? Nggak mungkin selamanya. Kita nggak bisa protek anak kita sampai selama hidup mereka. Enggak. Pada titik tertentu anak kita akan dilepas dari genggaman tangan kita. Tetapi ini yang perlu kita sama-sama lakukan sebagai orang tua. Pagari mereka dengan doa. Karena ada kalanya kita terbatas sebagai orang tua. Ada kalanya kita terbatas melakukan benteng, membangun benteng pada anak kita. Kita terbatas untuk itu. Tapi biarlah ada tangan Tuhan yang kuat, yang jauh lebih kuat daripada kita ketika menjaga anak-anak kita. Dan biarlah itu kita bangun dalam diri anak-anak kita, memagari anak-anak kita, tidak hanya dengan sebuah pengalaman relasi itu, tapi juga dengan pengalaman relasi dengan Tuhannya. Oke. Mungkin itu saja yang saya bisa sharingkan. Mungkin punya waktu beberapa menit ya untuk bisa diskusi, tanya jawab sebelum kita akan tutup dengan doa. Baik, terima kasih Ko Sandi untuk sharing firman-Nya. Wow, luar biasa sekali ya. Bu-ibu, saya yakin kita semua mendapat banyak berkat nih pagi hari ini ya, luar biasa, karena yang kita tahu itu tadi ya, kebenaran yang mana yang harus kita ikutin. Kebenaran dunia mungkin kita bisa ngikutin ya, oh ya udah yang penting aman atau apa, tetapi ada satu standar kebenaran yang harus kita ikutin, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini tadi saya juga catat banyak nih bahwa untuk yang paling penting itu relasi ya kok ya. Anak itu paling penting mendapatkan haknya gitu untuk diterima, dihargai. Tadi ya ada juga tadi dikasih tahu kebenaran yang benar, keberanian untuk menyatakan sikap, keberanian mengungkapkan perasaan, dan self control. Wow, ini luar biasa sih. Dan memang ketika saya pun belajar psikologi, itu yang paling penting itu self control ya kok. Seseorang dinyatakan merdeka, jadi orang yang merdeka itu ya ketika dia bisa mengendalikan dirinya sendiri justru gitu. Oh, ini luar biasa banget, thank you. Kalau untuk teman-teman boleh ya kita buka sesi tanya jawab, silakan jika ada yang mau langsung bertanya ya, mumpung ada Ko Sandi nih di sini. Untuk yang mau chat via ke WA ataupun langsung chat di sini boleh banget ya.
sambil menunggu, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya kok. Bagaimana cara memberikan edukasi kepada anak tentang seks ini? Karena semakin dilarang, semakin ditakut-takuti, mereka malah semakin penasaran. Nah, ada tips-tipsnya nggak nih kok katanya? Thank you. Ya, jadi kadang-kala gini, rasa penasaran itu muncul dalam diri anak ya. Mungkin penasarannya dibikin di dalam dua konteks dulu. Penasaran itu kan memang anak itu punya kecenderungan punya rasa penasaran, ya, rasa ingin tahunya tinggi. Cuma seringkali orang dewasa lah yang mematikan rasa penasaran itu, ya. Jadi sebenarnya ketika anak punya rasa penasaran, rasa ingin tahu, itu tuh orang tua harus bersyukur bahwa kita punya ruang, kesempatan ngasih tahu yang benar ketika dia pengen tahu. Ya. Cuman seringkali gini, yang menjadi bobotnya, jadi kesannya jadi negatif itu adalah persepsi kita. Perlu diketahui gini, orang tua, bahwa anak itu tidak sekotor yang dibayangkan kita dalam menanyakan perihal seks. Kita aja yang seringkali terlalu terkontaminasi gitu ya tentang informasi ini. Jadi seolah ketika anak menanyakan hal tersebut, kita sudah punya persepsi, aduh jangan ini kotor nih, nah, itu persepsi kita. Anak tuh tidak seperti itu bayangannya. Jadi ketika kita punya persepsi demikian, punya sebuah settingan begini dalam otak kita, dalam benak kita bisa menjelaskan secara alamiah, secara ilmiah, gitu. Secara ilmiah saja dan lebih santai aja. Jangan gini ya nak ya, nanti ya, coba mama pikir dulu. Kalau anak juga dari nadanya gelagatnya gitu, anak udah mulai, ini ada apa sih dengan seks tuh, kayaknya penasaran sendiri. Ya, justru dalam momen seperti itulah kita tuh perlu mengendalikan diri nih supaya tetap bisa tenang menjelaskannya, tetap bisa ilmiah dan rasional. Jangan kasih bobot emosi yang negatif terhadap dalam momen menjelaskan itu. Karena anak kita tuh netral ketika mereka pengen tahu tentang itu, netral status ininya, settingan pemahamannya gitu. Ceritakan saja secara ilmiah, ceritakan saja secara santai, dan jangan kelihatan kita jadi gugup dan panik sendiri ketika anak menanyakan begitu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kok. Tadi sih luar biasa ya, justru saat anak nanya itu dijadikan momen atau kesempatan kita untuk men-sharingkan ya kok ya. Iya, betul. Tuhan yang kudus dan mulia, nah dari situ. Yes, betul. Betul. Oh, gue harus ngejaga gitu Ya, kan. betul. Sesuatu yang justru buat dia bisa jadi penjagaan ya kok. Thank you. Yes, benar-benar betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Saya ini ya, saya bacakan. Sebentar. Ini ada beberapa yang masuk dan pertanyaannya sama, jadi bisa saya satuin ya kok ya. Ya, ya. Oke. Ci mau minta tolong, mau nanya, jadi anak baiknya diajak bicara tentang seks edukasi mulai umur berapa? Anak saya umur 8 tahun, terlalu kecil apa sudah waktunya? Makasih kok. Ya, jadi ngajarin tentang seks edukasi itu sebenarnya dari sejak dini juga sudah bisa dilakukan, cuman gradasinya yang perlu diperhatikan. Misalnya kayak contoh, ketika anak seks edukasi, misalnya ketika anak mulai tahu jenis kelaminnya, itu kan anak 2 tahun juga udah bisa tahu ya bedain mana yang cowok, mana yang cewek kan. Itu tuh proses edukasi tuh. Ini yang perempuan, kalau perempuan begini, kalau laki-laki begini. Itu seks edukasi, ya. Nah, dan kita perlu juga memberikan gini, penamaan terhadap organ vital kita tuh secara ilmiah saja gitu. Jangan pakai istilah-istilah yang aneh-aneh gitu ya. Nggak usah, ilmiah saja gitu. Bahwa memang ini yang pria itu penis, yang wanita itu vagina, biasa aja gitu. Nah, ini yang kamu harus tahu. Mama begini, papa kan beda. Nah, kalau kamu perempuan, berarti kamu samanya dengan mama nih, gitu. Nah, ini nggak boleh nih dipegang sama yang lain, gitu, gini. Hanya mama sama kamu, gitu. Kalau ada orang lain yang ini nggak boleh melakukan itu tanpa seizin yang
yang mama tahu ya, gini-gini. Nah, itu kan proses seks edukasi, gitu ya. Jadi itu dari sejak kecil sudah bisa membedakan itu. Kita mulai bangun itu tuh. 8 tahun bukan kekecilan sebenarnya. Kalau mereka belum diajarkan itu, sebenarnya mereka sudah tahu banyak hal dari media loh. Gitu. Mereka sudah bisa dapat informasi dari media. Justru sebenarnya sudah harus agak cepat memberikan informasi tentang hal tersebut, gitu. Yang benarnya seperti apa, gitu ya. Dan memang kembali lagi settingan kita jangan kasih bobot emosi yang negatif ketika menjelaskan. Kita harus lebih tenang, kita harus lebih ilmiah, dan kasih tahu fakta-fakta yang memang secara ilmiahnya gimana. Gitu. Sambil akhirnya kita masuk rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Misalnya contoh, itu hamil tuh gimana sih? Orang bisa hamil, misalnya contoh gitu ya. Ya, orang tuh hamil itu, yuk kita bisa baca, yuk kita baca di firman Tuhan. Firman Tuhan bilang tuh Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberkati mereka dan beranak cucu. Oh, berarti yang begini itu pertama harus ada dalam berkat Tuhan. Ya, dari berkat Tuhan inilah akhirnya laki-laki dan perempuan diizinkan untuk melakukan sebuah hubungan suami istri yang akhirnya lahirlah dede bayi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan ringan-ringan aja gitu untuk menceritakan. Kitanya jangan panik duluan gitu ketika mau anak bertanya itu. Gitu ya. Kira-kira jadi 8 tahun sebenarnya udah harus agak dikasih pemahaman yang benar. Kenapa? Karena ini berpacu dengan akses media yang ngasih tahu lebih duluan. Lingkungan luar yang ngasih tahu lebih duluan tentang hal tersebut. Jadi kita harus benar-benar kasih pemahaman yang kuat sama mereka. Sebelum akhirnya dunia ngasih informasi lebih awal sama mereka. Gitu. Thank you kok. Ini sama sih, usia berapa sebaiknya anak-anak perlu dijelaskan tentang seks. Jadi mungkin dimulainya itu usia berapa tuh kok. Terus mungkin cara penyampaian untuk anak itu ada tingkatannya mungkin ya. Betul, ya. Jadi gini, sebenarnya kapan sih waktunya kita ngasih tahu? Sebenarnya itu akan jadi berbeda gini, tergantung anak nanya sebenarnya. Ketika anak nanya, mulai nanya itu kesempatan kita ngasih tahu. Jadi ketika kita anak ada rasa ingin tahu, itulah momen di mana kita ngasih tahu. Jangan kita ngasih tahu kecepatan juga, dalam arti gini, yang nggak ditanya, nih Nasin ya, ini kalau hamil tuh begini, ya itu juga belum ada momennya gitu ya. Ya nanti tunggu sampai ketika dia mulai nanya, itu kesempatan kita kasih tahu. Selain dari itu yang dasar-dasar aja, yang standar-standar saja, sambil kita ceritakan tentang dasar firman Tuhan. Itu lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus. Oke, thank you kok. Sedini mungkin itu lebih baik ya. Sedini mungkin dengan dosis yang tepat, dengan dosis yang tepat. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Gimana caranya pemulihan buat anak yang sudah terkontaminasi di early age? Early age-nya usia berapa ya? Di sini tidak disebutkan. Kalau bisa ada gambarannya, usia berapa, dan yang dimaksud dengan kontaminasinya sampai sejauh mana, itu juga akan beda sih ya penanganannya ya. Mungkin kayaknya untuk sekarang tuh anak-anak juga udah ini ya kok, karena mereka dari game yang saya perhatikan gitu, saya punya keponakan itu mereka ada gitu temen-temennya yang kasar lah, yang nyeletuk apalah. Betul. Nah itu mungkin juga termasuk nggak sih kok di early age? Bisa sih, jadi memang gini ya, early age itu ya mungkin kita anggap bahwa di bawah remaja lah ya, anggap di bawah remaja, usia SD ke bawah. Ya mungkin itu kan bisa terjadi tuh informasi berseliweran, entahkah dari dia, kita jaga anak kita jebolnya dari temennya sini ya, yang udah tahu duluan tanpa pengawasan orang tua segala macam, kan bisa jadi begitu, dan mereka bertemu saling ngasih informasi dan anak kita mulai nanya sama kita. Nah, terus gimana sih kalau udah terkontaminasi? Nah, kembali. Ingat tadi yang pertama, pengalaman apa yang harus dimiliki oleh anak kita dari orang tuanya? Coba apa? Pengalaman apa pertama yang anak-anak harus miliki dari orang tuanya? Relasi apa? Relasi apa tuh yang ada 6? Penerimaan. Jadi, ketika anak mungkin udah kadung, misalnya contoh,
keburu nonton video porno lah, keburu lihat-lihat gitu. Apa reaksi kita? Seringkali orang tua langsung bereaksi, kamu tuh ya, mama udah didik kamu, saya udah gini-gini, wow, udah langsung marah-marah. Kebayang nggak sih, ketika dia punya pengalaman negatif dengan informasi ini, yang salah itu, kita kasih lagi bobot negatif sama dia, dengan dimarah-marahin, dihakimi, dihukum, dikutuk, wah, kira-kira jadi malah positif atau malah negatif aksesnya? Malah negatif. Nah, pengalaman negatif itu harus diganti dengan pengalaman yang positif, dengan penerimaan. Jadi orang tua perlu lebih tenang mengendalikan dirinya. Supaya gini, anak tuh tahu itu salah. Anak sudah mulai bisa mengerti, tahu ini kayaknya nuraninya udah ngomong. Jadi ketika prinsip kebenaran sudah ditanamkan, nurani itu mulai bicara sama-sama mereka. Dan pada saat itu kita harus ekspresikan penerimaan kasih Tuhan yang besar ketika mereka jatuh. Penerimaan itu justru malah menyembuhkan. Justru penghakiman itu bikin dia mengulang lagi kesalahannya. Gitu. Jadi terima, tenang, oke, mama tahu kamu nggak ini, kamu tahu kan firman Tuhan bilang apa, kamu tahu kan ini nggak boleh, oke. Jadi kalau ada yang nggak boleh, harus gimana kamu reaksinya? Ya jangan dilakukan. Oke. Sekarang kamu udah melakukan dan kamu perlu berdoa, tobat, minta ampun sama Tuhan, dan Papa doain kamu supaya kamu benar-benar terbebas dari dosa ini dalam hal ini. Doain, selesai. Kasih penerimaan sama dia, jangan penghakiman. Karena penghakiman malah bikin mengulang lagi kesalahannya. Penerimaan justru menyembuhkan, karena biasanya hal tersebut tuh ada sebabnya, ada akarnya. Gitu. Nggak muncul sendirinya. Oke, kira-kira gitu ya. Wow, thank you Ko. Ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Apa yang harus dilakukan jika anak laki-laki umur 9 tahun pernah dipegang bagian vitalnya oleh tukang yang sudah memperbaiki rumah? Nah, betul. Untuk memulihkan mungkin ya kok. Betul. Nah ini konteksnya gini, jadi tukangnya masih ada nggak? Kalau tukangnya udah nggak ada, ya kita harus beresin si anak ininya secara personal ya, bahwa papa dan mamahnya perlu, anak ini perlu merasakan bahwa papa dan mamahnya itu ada di pihak dia. Gitu. Jadi anak ini perlu merasakan pada saat ini kan anak lagi ngalamin masalah nih, dan akhirnya dia jujur sama, mungkin ketika akhirnya kondisi ini dia, karena dia jujur sama orang tuanya pernah diperlakukan gini sama tukang gitu yang ada di rumahnya. Berarti dia sudah jujur. Di situ yang orang tua harus lakukan adalah gini, hargai kejujurannya. Thank you ya, kamu udah jujur. Papa sedih banget kalau kamu sampai ngalamin gini. Mama sedih banget ngalamin gini. Mama sayang sama kamu. Papa sayang sama kamu. Kalau ada orang itu, Papa akan samperin dan Papa akan tegur orang itu karena perlakuannya sama kamu. Dia harus mengerti dulu bahwa Papa dan mamanya ada di pihak dia. Dan kedua, anak ini harus dibimbing untuk mengampuni orang yang melakukan itu, supaya itu tidak meninggalkan luka yang berkepanjangan di dalam hati anak ini. Karena biasanya korban itu jadi pelaku, punya akses korban jadi pelaku. Kalau dia tidak hatinya sembuh, kalau hatinya nggak pulih, kalau hatinya nggak sembuh, gitu. Ya, jadi pertama pastikan bahwa orang tuanya ada di pihak anak ini. Make sure bahwa anak ini merasakan bahwa orang tuanya tidak marah sama dia. Make sure bahwa orang tuanya tidak jengkel sama dia. Justru anak ini lagi butuh pembelaan dari orang tuanya. Dan yang kedua, itu harus dia dibimbing melepaskan pengampunan supaya hatinya sembuh. Balik lagi ke penerimaan ya kok ya, Yes, diterima ya, dulu. Ya. Terima dulu.
Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, semoga menjawab ya. Mau tanya, sudah normalkah anak kelas 2 SMP sudah mulai pendekatan dengan lawan jenis? Dan gimana cara jelasinnya, cara pacaran yang sehat? Jadi memang sekarang tuh gini ya, orang tua itu perlu bersyukur dengan seleksi pertama bahwa anak kita suka lawan jenis daripada sama jenis. Jadi kan kita tuh perlu bersyukur dulu bahwa ternyata berarti anak kita sukanya ini, oh berarti oke tuh. Itu sinyalnya udah sinyal benar gitu. Sinyal benar, sinyal yang selaras dengan apa yang firman Tuhan ngomong ya. Jadi kembali lagi, kebenaran yang kita ngomong itu kebenaran yang firman ngomong. Karena dunia punya standar kebenaran yang berbeda. Mungkin tidak sama dengan kita, tapi kita pakai standar kebenaran ini. Firman Tuhan ngomong apa ya. Jadi pertama, oh berarti ini orientasi seksnya benar secara dari standar kebenaran firman Allah. Nah, dari situ kita perlu mulai masuk nih tentang tujuan membangun hubungan sama mereka. Kenapa sih kita perlu membangun hubungan? Saya selalu ajarin sama anak-anak remaja, anak-anak muda bahwa pacaran itu untuk pernikahan. Pacaran itu untuk pernikahan. Pacaran itu untuk menikah. Ya. Jadi ingat, ketika kamu komit berpacaran, berarti kamu harus tahu, ini komitmen untuk pernikahan loh, bukan untuk senang-senangan, bukan untuk bercanda-bercandaan, bukan untuk gaya-gayaan. Ingat, pacaran adalah untuk pernikahan. Nah, kira-kira nih, Mama tanya sama kamu udah siap menikah belum? Oh belum, Mama. Berarti belum siap pacaran. Nah, itu tuh perlu dikasih tahu tuh. Itu realistis itu saja. Kenapa? Bayangin, andaikan kamu pacaran sekarang SMP. Kamu menikah mau umur berapa sih? Ya, nggak tahu sih, Mah. Ya mungkin 27 lah. Oke, kamu sekarang umur berapa? Ya, 13, Mah. Berarti perlu berapa tahun lagi? 14 tahun lagi yang menikah ya. Kira-kira kamu sanggup nggak setia sama ini 14 tahun gitu? Ya nggak jauh, nggak yakin. Berarti ngapain kamu pacaran kalau ujungnya nggak masuk pernikahan? Tuh. Terus kedua, nah selama kamu 14 tahun pacaran gitu ya, kamu yakin nggak sih bakal dia nggak akan ngecewain kamu, nggak akan nyakitin kamu, nggak akan ngapa-ngapain kamu? Bisa nggak sih untuk tetap kudus? Ya nggak tahu juga ya Maya. Nah itu kan jadi lebih banyak akses positifnya atau negatifnya kalau pacaran sekarang? Ya negatifnya sih, ya gitu aja udah. Tapi ingat, ketika itu terjadi ya, orang tua tuh jangan gini, jangan bikin intervensi-intervensi yang terlalu berlebihan sampai akhirnya tuh anak backstreet. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Ketika anak itu backstreet, akses negatif lebih besar. Akan punya akses ini, karena pertama dia sudah membohongi orang tuanya atas hubungan mereka. Kebohongan yang satu akan berbuah pada kebohongan yang dua. Kebohongan yang ketiga. Akan terus begitu. Nah, akhirnya ketika dalam posisi tekanan, itu tuh kondisi emosi dia lagi nggak stabil. Dan saat ada kemungkinan untuk melakukan hubungan seks, dia nggak punya kejernihan untuk berkata tidak. Dalam kondisi emosi seperti itu. Jadi, usahakan ketika backstreet, andaikan udah kadung gimana, orang tua harus punya akses sama pacarnya. Jangan anak ini membangun hubungan di luar pantauan orang tua. Jadi orang tua tetap punya akses sama teman-teman dekatnya ini. Jangan dibiarin sendiri. Gitu. Supaya dengan kayak gitu orang tua masih bisa mantau ini hubungan lagi masih dalam kondisi benar atau enggak sih. Ini mantau nih orang ini oke enggak sih untuk. Nah, itu tuh harus sampai gitu. Kalau sampai akhirnya kadung kejadian ya. Kadung kejadian. Tapi sebenarnya sedapat mungkin ya kasih pengertian lah bahwa pacaran ini ya kamu bolehlah senang-senang itu bagus, kamu fine. Yang penting berteman aja, bersahabat aja. Kalau pacaran cenderung banyak akses untuk bikin kamu nanti kecewa dan lukanya gitu dibanding dengan kamu happy-nya. Kasih aja alasan-alasan rasional tadi. Karena susah kita ngomong gini, dia anak-anak remaja itu lagi hormon kan lagi fluktuatif kan. Nah, bayangin ketika dikasih tahu pacaran yang benar harus begini. Lah lagi hormon bergejolak malah lupa itu standar-standar itu gitu. Susah. Udah nggak bisa, itu kita harus kasih pengertian gitu. Harus kasih pengertian, jangan sampai masuk dalam arus itu dulu.
gitu. Karena mereka belum punya kematangan untuk bisa memilah. Gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Makasih kok. Ya. Tadi tuh ternyata yang anak dipegang alat vitalnya, ternyata anak tersebut tidak berani ngomong tidak saat hal itu terjadi, katanya kok. Iya, itu benar. Ya. Jadi itu. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi Ko Sandi bilang perlu penerimaan dan kehadiran orang tua untuk membangun relasi. Gimana kalau kasusnya salah satu orang tua tidak bisa mendampingi? Bagaimana cara agar anak tetap merasa diterima? Ya, mulai dengan orang tua yang ada di samping dia aja. Ya, jadi kadang-kadang mungkin situasi tertentu papanya ada di luar atau kerja di luar negeri, jarang ketemu. Ya paling tidak anak itu masih ada mama yang ada di samping dia lah ya. Gitu. Mama yang di samping dia yang bisa make sure bahwa bahwa kamu tuh anak mama yang sayang sama kamu, dari sama kamu, papa dan mama itu akan ada buat kamu, gitu aja udah. Make sure bahwa orang tua yang di sampingnya dia itu ada di pihak dia aja. Gitu. Walaupun sebenarnya berharap lebih baik peran ayah juga tetap ada dalam hidup anak ini ya, karena mama dan papa itu punya peran yang berbeda di dalam membangun konsep diri sama anak ini. Oke, makasih Ko. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya, karena ini ada beberapa pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Ko? Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, apakah sex education anak cewek harus sama maminya, anak cowok harus sama papinya? Lebih baiknya gimana atau sama saja? Enggak, cewek-cewek, cowok-cowok menjelaskan itu. Termasuk kayak gini, ini jangan ada kebiasaan gini. Kadang-kadang masih ada saya temukan orang tua cowok mandi bareng sama anaknya yang walaupun masih kecil 3 tahun gitu. Oh enggak, itu udah berbahaya. Maksudnya dalam arti itu udah karena anak sudah tahu gender. Anak sudah tahu jenis kelaminnya dia. Jadi ketika anak ini udah mulai memahami itu, mandi pun juga harus dibatasi gitu. Mereka harus punya privacy. Termasuk pakai baju gitu ya, belajar kita ajarin sama dia. Pakai baju itu harus tempat tertutup ya. Gitu. Ini kamu gini, nggak boleh loh buka-buka baju di tempat umum, di tempat orang-orang sekitar lain bisa lihat kamu. Karena ini ada area-area yang kamu harus jaga gitu. Nah, termasuk itu. Jadi masalah mandi atau ngasih tahu organ seksual itu nggak bisa di dalam cross gender, ayah ke anak perempuan atau ibu ke anak laki-laki. Harus ibu ke anak perempuan, laki-laki ke anak laki, dan itu pun ada batas usianya, ya. Di atas 2 tahun sebenarnya udah nggak perlulah untuk itu ya. Kalau anak-anak udah bisa tahu ini, kecuali dalam kepentingan tertentu ngajarin anak untuk kebersihan segala macam itu boleh. Oke, baik, kasih Ko. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya, misalnya saya lahir buat keluarnya lewat mana ya? Anak-anak kan seumuran gitu udah mulai nanya aneh-aneh. Nah, gimana cara jawabnya nih kok? Saya lahir apa? keluarnya lewat mana? Oh iya, pasti tahu aja itu kayak tadi ilmiah. Nih mama itu melalui saluran lahir anak yang mama punya, gitu gini. Ilmiah aja jelasinnya. Tapi nggak usah misalnya memberikan gambaran yang detailnya, tapi kita kasih gambaran bahwa melalui saluran lahir yang dimiliki oleh mama. Oke, tapi ini yang kok. Terus nanya gimana jawabnya alat itu tadi ya, secara ilmiah aja atau gimana nih kok? Betul, ilmiah, harus ilmiah ya. Jangan pakai istilah-istilah lain yang tidak ilmiah, karena itu juga gini. Ketika anak itu diberikan sebuah pengertian untuk menyebutkan organ vital dengan ilmiah, itu tuh sebenarnya lagi membangun self respect sama dia. Jadi bahwa ini tuh kayak contoh kita, misalnya contoh kita nih ya, namanya saya Sandi dipanggil si Panda, kan nggak bangun respect sama diri saya sendiri karena saya punya identitas, gitu ya. Demikian juga dengan organ vital. Organ vital kasih tahu aja nama ilmiahnya apa. Biasakan menyebutkan itu. Ya.
Jangan pakai istilah-istilah. Emang bedanya ketika anak kita dikasih apa sih istilah yang sering kali muncul apa tuh istilah-istilah lain yang sering kali muncul yang orang tua pakai, apa bedanya dengan dia ngasih nama yang benernya gitu. Ya. Kan kalau ada nama benernya kenapa harus pakai nama yang aneh-anehnya gitu. Oke, jadi sewajarnya saja ya kok Ya, 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 ya betul. senaturalnya ya. Ya. Eh, Satu lagi mungkin yang tadi kurang ini mungkin ya kok mau tanya lagi, jadi umur berapakah anak itu sudah benar-benar matang dan kudus boleh pacaran? Tadi udah dijelasin sih ya, yang Ya, anak lebih baik ditanya jawab ya kok ya. ya diskusi. Bagaimana ya didiskusikan ya. Betul. Jadi lebih baik Oke. diskusikan gini orang tua, sejauh mana sih menurut kamu pacaran gitu. Apa sih yang mau kamu capai dengan pacaran? Tujuan pacaran itu apa? Kasih tahu dasar-dasar logikanya kenapa membangun pacaran itu perlu ketika kita sudah siap menuju pernikahan. Kenapa begini? Kenapa? Kasih tahu tuh alasan-alasan itu sampai dia tuh punya pengertian yang benar. Gitu. Ya, karena akhirnya kan kematangan orang tuh bisa beda-beda. Ya, cowok dan cewek tingkat kematangan bisa beda. Antara si A dan si B kematangan bisa beda-beda. Ada kalanya memang kita tuh patokan usia juga untuk si A bisa masuk ke si B nggak masuk gitu. Tergantung dari tingkat pengertiannya gitu. Nah, makanya apa yang harus kita bangun adalah pengertian yang benar dulu. Jadi istilahnya masalah kapan boleh pacaran enggaknya punya pengertian yang benar nggak tentang pacaran gitu. Tahu nggak hal-hal yang bisa menyertai ketika kamu pacaran itu gitu. Tahu nggak efek negatif dan positifnya dalam konteks relasi pacaran itu gitu. Nah, itu tuh diajak diskusi dan diskusinya jangan kayak lagi ngajarin ngajarin ini enggak, ajak ngobrol karena anak remaja itu lebih senang diajak ngobrol. Gitu, diajak ngobrol, diskusi as a friend gitu. Bahkan mungkin bisa cerita Ya. tentang pengalaman mamahnya, bisa pengalaman papahnya, cerita. Papa dulu begini, ya cerita aja. Gagalnya papa kasih tahu gitu. Oh dulu salah tuh papa begini, mama oh dulu salah mama begini gitu. Cerita sebagai teman. Itu lebih masuk jembatannya ke anak-anak remaja. Ini ada Oke, pertanyaan chat ya. baik. Makasih. Pertanyaan berikutnya ya kok, ini ada yang tanya di chat. Anak saya laki-laki saat itu usianya sekitar 10 tahun. Dia menanyakan kenapa laki-laki tidak bisa melahirkan. Bagaimana jawabnya? Kembali ke Gimana kok? firman Tuhan saja. Kembali ke firman Tuhan, karena firman Tuhan menceritakan bahwa yang melahirkan adalah perempuan. Satu. Tuhan menciptakan organ-organ untuk melahirkan ada di perempuan, bukan di laki-laki. Peran laki-laki adalah punya benihnya untuk bisa yang bisa bertemu dengan sel telur ibunya. Dan itulah akhirnya menjadikan anak-anak itu bertumbuh dan akhirnya lahir di perut ibunya. Itu aja. Nggak menceritakan yang sebenarnya gini ya, kadang-kadang ini saya ngelihat gini, pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena ada sebuah persepsi di benak kita. Ya, untuk kalau menjelaskan tentang ini tuh kayaknya aduh takut kotor, takut salah, takut enggak gitu. Anak itu netral gitu, netral ceritakan secara netral juga sama mereka. Yang kadang-kadang kasih bobot negatifnya itu dari kita nih. Emosi negatif dari kita sebagai orang tua, tegang duluan gitu. Padahal mereka ketika dapat Pikiran kita. informasi, ya pikiran kitanya gitu yang jadi pikir, aduh takut salah, takut natural aja, secara ilmiah aja gitu. Nggak usah terlalu takut ketika menjelaskan secara ilmiah. Oke, baik. Makasih kok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anak saya laki-laki umur 13 tahun. Kalau si anaknya justru nggak suka bertanya tentang pendidikan. Seks ini gimana ya? Terima kasih. Itu ada di mana, di chat atau ini? Nah, kalau yang di chat kok. Gimana tadi Di bisa chat. bantu bacakan supaya saya bisa ini. Di daerah
anak saya laki-laki umur 13 tahun. Kalau si anaknya justru nggak suka bertanya tentang pendidikan seks, ini gimana? Jadi si anaknya memang nggak suka nanya tentang pendidikan seks gitu, tentang sex education, ini gimana nih kok? Ini aja, misalnya pancing dengan ketika kita melihat situasi di sekitar kita yang bisa disambungkan dengan sex education, pancing aja, nanti cerita. Jadi dipancing ketika dia, menurut kamu gimana ya? Itu pasangan itu menurut kamu oke nggak sih gitu. Nah, dari situ kan kita mulai tanya tuh, nggak oke. Oh ya, kenapa sih nggak oke? Nah itu kan jembatan belum mulai masuk tuh. Oh gini-gini. Oh iya, kalau menurut kamu yang nggak oke itu kayak gimana? Nah mulai masuk tuh, mancing. Gitu. Dari situ dari mancing, kasih pertanyaan-pertanyaan pancingan yang sebenarnya itu tuh kita punya maksud akan masuk pada edukasi tentang hal tersebut. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, kok. Jika melihat anjing atau kucing kawin, apa yang harus diceritakan ke anak? Seringkali orang tua Siap, tutup pikiran. mata, tutup mata, tutup mata, jangan lihat itu kotor, kucing gitu. Ya, disitulah kita bisa kasih tahu sama mereka bahwa ya kenapa coba kucing bisa begitu di depan? Karena dia nggak punya nilai-nilai norma-norma sosial. Nah, kalau kita kan norma sosial, Tuhan udah kasih tahu nih aturan sosialnya gimana, norma-norma sosialnya gimana. Ya kan nama binatang kan nggak punya nggak seistimewa manusia Tuhan ciptakan. Manusia itu istimewa, makanya Tuhan kasih norma-norma dalam hal melakukan hubungan seks itu seperti gimana, apa yang harus dilakukan, apa yang pernah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya, gitu. Jadi jangan langsung harus tutup mata, tutup mata, tutup mata. Itu jangan, kotor, waduh. Nanti kita ribet gitu. Kalau anaknya 3, tangan kita cuma 2, gimana coba? Pas lagi lihat ini. Mata yang ini cuma tangan cuma tutup 2 mata, yang 2-nya lagi gimana? Gitu. Ya. Oke, baik. Justru di situ di saat kita kasih edukasi ya ke anak-anak Ya, kita. ya kasih edukasi. Pertanyaan selanjutnya. Yes. Kok saya mau tanya, awalnya anak kecanduan main game. Saya kasih pengertian untuk bisa atur waktu dan tanggung jawab. Tapi yang ada jadi main game ngumpet-ngumpet. Sekarang lama-lama dari game jadi ngelink ke medsos. Sementara di medsos nggak ada filter yang tampil kan. Baiknya gimana ya? Apa sama sekali jangan dikasih gadget apa gimana? Di satu sisi takut anaknya kampungan, ketinggalan zaman. Tapi di satu sisi penggunaannya malah menyimpang. Baiknya gimana ya? Thank you, kok. Anak saya juga main gadget, cuman ada waktunya, gitu aja. Ada waktunya, tetap misalnya anak itu bermain gadget dalam kontrol orang tua. Ya. Jadi kalau sampai dalam situasi ini berarti orang tua sedang dalam kesulitan untuk mengontrol anaknya kan. Gitu. Yang harus diberesin adalah bangun hubungan supaya otoritas orang tua kembali sama anak ini, gitu ya. Karena sebenarnya anak itu juga konsisten kok dengan apa yang Tuhan mau, apa yang orang tua ngomong. Gitu. Cuman masalahnya ketika orang tuanya nggak konsisten, anak juga jadi nggak konsisten. Gitu. Ya, jadi konsistensi itu dari orang tua sehingga anak-anak kita juga bisa konsisten. Kadang-kadang orang tuanya nggak konsisten gitu dengan apa yang diomongin, aturan yang dibuat, gitu. Nah, akhirnya anak-anak kita juga jadi nggak konsisten dengan aturan itu. Ya, jadi akhirnya sebenarnya ketika ngumpet-ngumpet, kita harus sebenarnya kenapa ngumpet-ngumpet? Karena akhirnya anak itu nggak berani jujur kan sama orang tuanya kan, gitu. Nggak terbuka, jadi ngumpet-ngumpet. Ya, jadi kalau seandainya dia terbuka dan ini, ya dia akan nggak ngumpet-ngumpet dan kita kasih tahu apa yang harus dilakukan sama anak ini. Gitu. Dan kalau seandainya buat orang tua yang mungkin gini berpikirnya, iya ya kalau anak saya persoalannya kan gini, ketika anak kita nggak main gadget, pikiran orang tua adalah anak ayah ngapain ya, ngelamun gitu kayak nggak ada kerjaan gitu. Nah disitulah sebenarnya orang tua tuh perlu ngasih kegiatan pengganti buat anak kita selain dari menggunakan gadget gitu. Jadi akhirnya anak-anak kita itu ada kegiatan mengganti tuh anak-anak kita harus ngerasain ada sebuah permainan lain yang bikin dia happy juga, bisa enjoy juga tapi di luar gadget.
Jadi, makanya harus ada aktivitas lain tuh yang bisa kasih kesempatan buat anak kita ketika dia off gadgetnya, yang positif ya. Kasih kegiatan mengganti. Nah, cara memfilternya ketika pengaruh media sosial seperti apa, sebenarnya kembali lagi kita udah nggak bisa bendung pengaruh media sosial. Ya mau digimanain sih, itu udah nggak bisa ketolong. Istilahnya yang penting harusnya filternya ada di dalam diri anak ini kan. Itu. Ya. Filternya ada di dalam diri anak ini. Kita harus benar-benar menciptakan radar itu dalam diri anak. Sehingga filtering itu ada di dalam diri mereka, bukan yes or no-nya bukan dari kita lagi. Pada titik tertentu anak sudah punya kematangan untuk memilah mana yang boleh dan mana yang enggak. Kalau ragu-ragu dia akan tanya sama kita. Gitu. Nah, seringkali yang terjadi adalah anak-anak tuh kayak nggak bisa ngomong keraguan itu, nggak bisa nanya perasaan, nggak bisa mengungkapkan kebingungan itu sama orang tuanya. Kenapa? Karena selama ini orang tua tidak asik diajak diskusi, gitu, diajak ngobrol. Jadi akhirnya buat dia, kalau gue ngomong sama mama juga nanti malah tambah ribet lah gini. Jadi akhirnya dia nyimpan sembunyi-sembunyi. Nah, coba kalau suasana diskusinya terbangun dengan baik, dia tuh terlatih mengungkapkan perasaannya sama orang tuanya. Jadi ketika dia mulai ada sesuatu yang aneh di medsos, dia akan ngobrol sama kita. Ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang kita pernah bangun sama dia akan mulai ngomong, kemarin kenapa ya ada begini yang gini ini. Ya, jadi sesuatu itu ada fondasi yang harus kita bangun dulu gitu loh untuk dalam mengatasi situasi ini. Ya. Jadi beresin dulu relasinya, bangun dulu otoritasnya kembalikan otoritas orang tua sehingga anak itu punya sebuah ketaatan terhadap apa yang orang tua minta untuk mereka untuk dia lakukan sehingga tidak ngumpet-ngumpet lagi. Gitu. Ya. Wow, luar biasa sekali. Makasih kok Sandi buat waktunya. Terima kasih berkat yang luar biasa nih buat kita ya, para ibu-ibu, ladies. punya bekal nih gimana caranya ya nanti kalau anak-anak ada yang nanya. Oke, thank you kok Sandi. Kita langsung doa tutup. Closing statement-nya apa nih kok untuk ladies kita pagi hari ini? Siang hari ini ya sekarang. Siang hari ini. Ya, para ladies itu mungkin perlu menyadari bahwa Tuhan menitipkan hatinya Tuhan pada ibu-ibu ini. Ya, karena mungkin anak-anak kita banyak berinteraksi nih sama ibunya dibanding dengan orang tuanya. Dan biarkan anak-anak ini merasakan hati Tuhan melalui sentuhan kasih sayang dari ibunya. Karena kehadiran ibu akan memberikan rasa nyaman buat anak-anak kita. Ya, jadi dengan rasa nyaman itu dia akan merasa nyaman dengan dirinya. Peran ibu itu luar biasa lah ya. Dan saya berdoa komunitas ladies ini juga akan terus dipakai Tuhan ya buat memberkati banyak ibu-ibu yang tidak hanya di Bandung tapi ada di luar kota juga, bahkan di luar negeri ya. Itu aja mungkin ya. Oke, thank you kok. Sebelum doa tutup, kita foto dulu ya. Oke, siap. Oke, silakan Ling. Ya, yuk minta dibuka dulu videonya. Sambil nunggu, ini masih ada 3 halaman ya semuanya. Oke, yuk. Oke, halaman pertama udah kebuka semua. Halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ditahan dulu yang kirim chat. Lagi halaman 1 ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3, dan halaman ketiga. Ya, udah Dewi, saya serahkan balik. Makasih, Ci. Oke, silakan Kak Sandi tutup. Ya. Oke, yuk sama-sama satukan hati, mengucap syukur Tuhan buat apa yang boleh kami lalui. Kami percaya Tuhan waktu yang kami lalui bersama ini tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tuhan terus berbicara atas setiap kami, menguatkan kami, memberikan arahan kepada kami bagaimana kami mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan bagi setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami mau supaya kuasa Tuhan terus dinyatakan
untuk memberikan kami sebuah kekuatan Tuhan, atas apa yang boleh kami lakukan bagi anak-anak ini Tuhan. Doa kami Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami didik dan asuh, dapat bertumbuh menggenapi rencana-Mu yang sempurna atas hidup mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih banyak Ko Sandi. Ya, sama-sama.